Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pulau Ceno, salam jumpa di sore hari ini bersama kami dalam acara Saung Carita yang menghadirkan para narasumber dalam tema menyambut demokrasi sehat di Kelurahan Pelawat. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore ini hadir Bapak Kepala Kelurahan Pelawat, kemudian Bapak Ketua LPM Kelurahan Pelawat dan pengurus Karang Taruna Bakti Remaja Kelurahan Pelawat. Selamat sore semuanya ya. Dan langsung saja kepada pertanyaan. Di kesempatan ini kita ketahui bahwa di Pelawat sedang melaksanakan demokrasi pemilihan ketua RW ya. Baik itu RW 2, RW 3, RW 4 dan RW 7. Ada pertanyaan yang pertama kami serahkan kepada Ketua Karang Taruna ya. Ini pertanyaannya bagaimana pihak Karang Taruna menanggapi terciptanya sebuah demokrasi baik, demokrasi tingkat RT maupun demokrasi tingkat RW di Kelurahan Pelawat. Kami persilakan. Terima kasih dengan sangat bersenang hati bahwasanya kami bisa hadir mewakili Ketua Karang Taruna Kang Tommy yang hari ini berhalangan hadir. Mungkin saya nanti mewakili beliau dalam acara demokrasi yang sehat di Kelurahan Pelawat perihal pemilihan ketua lingkungan di 4 lingkungan yang alhamdulillah yang 2 lingkungan cuma ada 1 calon yaitu di RW 07 dan RW 02. Kemungkinan besar demokrasi secara langsung itu akan dihadapkan di RW 03 dan 04. Kami dari Karang Taruna Bakti Remaja Kelurahan Pelawat itu menyambut dengan sangat gembira dengan diberikan ruang demokrasi bagi seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Pelawat, dan insya Allah kami bersama teman-teman akan membantu apapun untuk kelancaran demokrasi yang dibangun oleh pemerintahan Kelurahan Pelawat, menciptakan para calon pemimpin yang handal, yang kredibel dalam arti untuk membangun lingkungan seperti itu, Pak Ono. Ya. Baik, terima kasih. Nanti mungkin masih ada pertanyaan lagi ya. Ya. Sementara kami beralih kepada Ketua LPM. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Saya pertanyakan, ini LPM sendiri sebagai wadah yang ditunjuk untuk menciptakan demokrasi ini, ya, merupakan tanggung jawab besar. Adakah acuan dasar hukum yang diberlakukan untuk menuju ke arah demokrasi tersebut, Pak? Terima kasih Pak Pembawa acara. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa dasar hukum, ya, dasar hukum untuk melakukan proses demokrasi baik pemilihan RW maupun RT yang ada di lingkungan Kelurahan Pelawat yaitu berdasar pada Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa, yang mana bahwa perlu saya jelaskan di sini bahwa acuan tersebut karena banyaknya masukan dari masyarakat untuk proses demokrasi pemilihan ketua RW di lingkungan Kelurahan Pelawat ini, mereka mengharapkan secara langsung. Jadi bahwa selama ini memang kejadian-kejadian tersebut, pemilihan RW ataupun adanya RW di lingkungan tersebut selalu tidak ada pergantian. Masyarakat menghimbau dan melaporkan pada LPM untuk bisa memfasilitasi hal tersebut agar proses demokrasi yang ada di lingkungan Kelurahan Pelawat ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu kami bersama pemerintahan Kelurahan Pelawat, Pak Lurah, bersama dari Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat berembuk atau berunding agar bagaimana proses demokrasi di Kelurahan Pelawat ini bisa berjalan dengan adanya demokrasi yang luber. Itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat yang ada. Kemudian salah satu acuan untuk melaksanakan demokrasi ini
kepada acuannya kepada KPU pusat atau gimana Pak? Tolong dijelaskan. Yang jelas kita tidak berdasar pada ke sana, tetapi kita berdasar pada tadi itu yang disampaikan Permendagri 18 tahun 2018 ya. Jadi yang mana mengatur bahwa adat istiadat suatu kegiatan yang ada di lingkungan itu bisa dilakukan dengan cara rembuk warga ya, ataupun masukan dari warga masyarakat. Karena yang jelas masyarakat butuh kejelasan berapa lama, berapa tahun SK ataupun surat keputusan untuk menjabat sebagai kepala lingkungan, baik itu RT maupun RW. Kita berdasar di sana, Pak. Iya. Terima kasih, Pak ya. Dan untuk selanjutnya kami beralih kepada Bapak Kepala Kelurahan Pelawat. Selamat sore, Pak ya. Dan saya ada pertanyaan penting nih ya untuk Pak Lurah ya. Dalam menciptakan demokrasi di tengah masyarakat, terkadang ya membawa pengaruh besar terhadap keharmonisan warga. Bagaimana Pak Lurah itu menanggapi hal tersebut, Pak? Terima kasih Waono sudah memberikan pertanyaan yang memang perlu disampaikan juga, bahwa kita tahu bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018 tadi itu memang siogianya ada aturan yang turunannya yaitu Perbu, tapi karena tidak ada, kita sampaikan bahwa di sana disebutkan di Permendagri 18 2018 itu ya kearifan lokal kita gunakan, Pak. Tadi saya menyambung pertanyaannya ke Pak LPM bahwa kita menggunakan kearifan lokal, kesepakatan bersama di lingkungan seperti apa, jadi berbeda dengan aturan yang berlaku di tadi disampaikan Waono ya, KPU ya. Iya betul. Dan tentunya yang namanya demokrasi ini suatu keniscayaan di Kelurahan Pelawat. Saya tahu bahwa ada beberapa ketua RW yang saat ini kita tahu bahwa 4 RW ini yang habis masa jabatannya. Tentunya itu harus diperjelas terkait dengan masa jabatannya. Kita tahu di Permendagri 18 itu sampai 5 tahun, jadi kalau tahapannya saat ini 2021 nanti habis 2026. Terkait dengan imbas ataupun efeknya terhadap keharmonisan di suatu lingkungan, tadi kita tahu bahwa di 02 tidak ada pemilihan karena calon tunggal langsung ditetapkan sebagai RW definitif oleh panitia. Kemudian di 07 Kedung Salam juga sama, dan di 03 04 ini ada pemilihan. Tentunya kita tahu bahwa 03 dan 04 ini kita tahu bahwa ada proses demokrasi secara langsung di mana harus ada pemenang suara terbanyak menggunakan mekanisme pencoblosan, dan kami sarankan dan kami sampaikan untuk mekanismenya adalah door to door. Itu tentunya akan ada yang namanya berbeda pilihan ya. Berbeda pilihan, tentunya nanti pemenangnya juga mungkin ada yang sesuai dengan hati dari seorang warga yang satu dan berbeda juga dengan hati warga yang lain. Tentunya itu akan menimbulkan perbedaan. Tapi saya yakin bahwa percaya warga Kelurahan Pelawat ini sudah dewasa, sudah sering melaksanakan pesta demokrasi yang mungkin seperti ini, dan baru-baru ini pun kita kan bulan Desember tahun 2020 kemarin juga ada momen pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Tentunya saya yakin dan percaya bahwa masyarakat ini sudah dewasa. Kalaupun ada berbeda pilihan, tentunya itu hanya pada momen-momen seperti ini saja. Setelah selesai ya guyup lagi. Dan saya yakin bahwa warga masyarakat pasti mempunyai kedewasaan politik karena memang sudah berpengalaman. Tentunya itu pun dijamin ataupun kita pastikan kredibilitas dan profesionalitas dari panitia penyelenggara. Tentunya itu pun menjadi suatu modal bahwa masyarakat itu percaya dan yakin terhadap kinerja dari para panitia, sehingga hal-hal yang mungkin tidak atau tidak sesuai dengan hati nuraninya karena mungkin pilihannya itu kalah, bisa diterima dengan baik dan legowo seperti itu, Pak. Ya. Terus ada sedikit Pak Lurah ya. Sekarang ini kan lagi dilaksanakan pemilihan RW.
Kemudian dari 4 RW yang dipilih itu ada 2 RW yang sudah menyatakan sudah dipilih dengan aklamasi ya. Nah, terus yang 2 RW itu 03 dan 04. Ini kedengarannya masyarakat ada ya, dikatakan tadi oleh Pak Ketua LPM ada panas-panas sedikit lah. Itu untuk mengantisipasi ini, kira-kira gimana nih Pak? Ya, tentunya tadi saya sampaikan bahwa proses demokrasi ini sudah menjadi pilihan, ya. Dibukanya keran oleh panitia untuk adanya masa pendaftaran itu merupakan tadi bahwa siapapun mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Kita sudah memberikan ruangnya lewat kinerja dari panitia, dibuka pendaftaran untuk calon ketua RW-nya, dan itu terjadi di 03 dan 04. Kita tahu bahwa masing-masing lingkungan itu ada 2 calon yang akan berkompetisi di demokrasi di pemilihan RW 03 dan 04. Tentunya yang pertama adalah bagaimana tadi saya sampaikan kinerja dari panitia itu kredibilitas dan profesionalitasnya satu. Yang kedua tentunya ya kita nanti juga punya punya cara tersendiri, apakah kita pendekatan kepada tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh lah, lebih berpengaruh di situ untuk bisa bisa juga membantu mendinginkan suasana lah. Kita sampaikan bahwa ini hanya sebagai media saja. Setelah selesai berbeda pilihan ya sudah balik lagi, karena nanti siapapun yang terpilih itu menjadi milik semua warga di RW yang bersangkutan, bukan menjadi milik dari pemilihnya saja. Seperti itu. Jadi ini hanya sebagai momen demokrasi, ini hanya sebagai media atau cara, tapi yang paling utamanya adalah bagaimana kita menghadirkan nanti seorang pemimpin di lingkungan yang memang menjadi pilihan rakyat, sebagian besar rakyatnya atau warganya, dan itu tentunya tugas kita bersama untuk mengawal proses demokrasi ini bisa berjalan secara sehat, baik, aman, kondusif, dan tidak ada menimbulkan ekses negatif. Baik, terima kasih semuanya ya, Bapak Lurah Pelawat, kemudian Pak Ketua LPM Pelawat dan Karang Taruna yang telah memberikan arahannya dan petunjuknya bagaimana agar demokrasi di Kelurahan Pelawat ini berjalan lancar ya. Sementara kami tutup dulu sementara ya. Kami kembali dulu kepada acara yang lainnya. Kembali dalam acara Saung Carita. Dan pertanyaan berikutnya kembali kami sampaikan kepada Ketua Karang Taruna ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran pemuda Karang Taruna menanggapi demokrasi di Kelurahan Pelawat. Terima kasih Pak. Jadi pemirsa, kalau lihat ini kayak finalis gitu pertanyaan ini ya. Terima kasih Wono, akan saya jawab semampu saya perihal tentang bagaimana peran pemuda tentang demokrasi yang ada di Kelurahan Pelawat. Hari ini kita sudah melobi Bapak Lurah, kemudian Bapak Ketua LPM, bahwasanya kita minta porsi untuk masuk ke panitiaan pertama itu peran pemuda, biar teman-teman anak-anak Karang Taruna mampu menjadi wasit dalam perhelatan pemilihan RW yang ada di Kelurahan Pelawat. Kita alhamdulillah dari 4 ini ada teman-teman yang masuk ya Pak ya, untuk memasuki ke panitiaan pertama itu. Dan kedua, hari ini pemuda di Pelawat itu minimal anak-anak harus tahu bagaimana caranya melaksanakan demokrasi ini. Toh ke depan mereka akan melanjutkan kegiatan-kegiatan ini untuk di masa yang akan datang, Pak. Dan saya dorong ke teman-teman yang ada di unit kerja, baik itu dari Arepo, kemudian dari Trisula, kemudian dari Kedung Salam 07, yang hari ini notabene mereka mengadakan pemilihan RW untuk masuk, Pak, untuk masuk ke ranah itu, biar mereka tahu tentang ke depan seperti apa membangun wilayahnya. Insya Allah semua teman-teman unit kerja, semua teman-teman RW, di ketua lingkungan di Kelurahan Pelawat itu akan berbondong-bondong untuk memajukan lingkungannya seperti itu, Pak.
tanggapan dari kami, Pak. Baik, terima kasih ya. Dan kembali kepada Ketua LPM nih ya. Dalam mewujudkan demokrasi yang ada, sudah tentu membutuhkan anggaran tentunya ya. Bahkan tidak sedikit anggaran yang akan dikeluarkan. Pola apa yang dibentuk untuk menuju ke arah tersebut, Pak? Terima kasih, Pak Ono. Saya menjawab pertanyaan dari narasumber. Ya. Yang mana bahwa ada pertanyaan untuk masalah sumber dana untuk melaksanakan proses demokrasi di Kelurahan Pelawat. Ya tentunya yang pertama adalah jelas kita akan memberikan uang pendaftaran ataupun dengan sistem pendaftaran yang mana bahwa nominalnya itu nanti akan dimusyawarahkan antara ketua tim pelaksana yaitu ketua tim 9 beserta pengurus. Bagaimana strategi apa yang diambil? Yang pertama adalah langkah dengan biaya pendaftaran. Ya. Biaya pendaftaran tersebut dikembalikan kepada calon yang mencalonkan diri. Ya. Kesanggupannya berapa? Dan setelah tidak ada kesepakatan, pastinya kompromi dari tim 9 untuk mengambil suatu langkah yang mana bahwa kita dalam pelaksanaan ini pun juga membantu kebetulan dari Pak Lurah dan kebetulan dari LPM juga ikut serta Pak untuk bagaimana agar proses demokrasi di wilayah kita ini bisa berjalan dengan baik dengan menggunakan anggaran yang seminimal mungkin. Itu yang kita laksanakan. Ya, terus ada pertanyaan lain dari keempat RW yang menyelenggarakan demokrasi ini, apa ada kesulitan, ada usulan-usulan gitu, gimana Pak? Tentunya setiap lingkungan itu pasti menghadapi suatu titik permasalahan yang mana yang berhubungan dengan uang pendaftaran ataupun proses pelaksanaan dari demokrasi tersebut, yang mana bahwa memang dari salah satu lingkungan itu merasa keberatan dengan adanya biaya pendaftaran. Tetapi itu semua bisa dibicarakan baik dari baik dengan tim pelaksana, dengan LPM maupun dengan kelurahan serta dengan para tokoh pemuda, ya. Itu ada solusinya. Yang jelas seperti itu, Pak. Kelurahan Pelawat ada demokrasi yang berjalan. Gunakan momen ini dengan sebaik-baiknya, dengan sedewasa mungkin untuk mendapatkan ketua RW yang menjadi pilihan warganya, disenangi warganya, dan tentunya bisa memberikan perubahan yang ke arah yang lebih baik bagi lingkungan yang bersangkutan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih ya Pak Lurah, Pak Ketua LPM dan Ketua Karang Taruna ya. Dengan berakhirnya dari kesan dan pesan dari Bapak-Bapak semuanya, pada akhir pula seluruh acara ini dalam acara pertemuan kita dalam acara saung sedang ya, saung cerita ya bersama Pelawat Jenderal. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan dalam acara yang lain. Mohon maaf Pak ya semuanya, dan rekan-rekan dan juga masyarakat Kelurahan Pelawat, demikian wawancara kita dengan narasumber kita. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.